Oke teman, selamat siang semuanya buat seluruh komentar di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu teman ya. Oke teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melihat bagaimana price action ETH ya, atau Ethereum ya. Kalau sebelumnya kita udah cek ya mengenai price action HIP. Nah sekarang kita cek mengenai price action Ethereum. Nah ini gimana nih ya, dimana Ethereum ini adalah salah satu aset market kripto ya, kedua terbesar ya setelah Bitcoin secara market cap-nya. Oke teman, jadi kita langsung aja. Memang kalau kita lihat ya teman ya, Ethereum itu terakhir di resisten tertinggi terakhir itu ada di 2400 ya, di 2400. Tapi beberapa minggu yang lalu gue udah ngingetin teman-teman semua jangan terburu-buru masuk ya, karena memang posisinya ini memang Ethereum bisa tergelincir gitu. Nah sempet ya di analisa gue sebelumnya di beberapa minggu yang lalu, tepatnya bulan lalu kalau nggak salah ya, itu memang kita targetin Ethereum tuh bisa nyampe di kepala 1918 ya, karena gue lihat di tanggal 24 Februari 2026, terus di tanggal 7 Februari 2026 kita melihat adanya demand tuh di sini. Nah ternyata demand ini mampu di break atau di breakdown ya. Lantas bagaimana ini bang kelanjutan untuk si si Ethereum? Nah nanti di video ini ya kita akan coba untuk lebih agak detail teman-teman ya, di time frame 1 hari dan 4 jam nanti bakal kita cek bareng-bareng, dan nanti kita agak long kita akan coba cek di weekly-nya juga, jadi biar lebih enak gitu ya dilihat nanti pergerakannya seperti apa. Oke, kalau di time frame 1 hari yang gue lihat ini volume jualnya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Artinya secara harga sekarang realitasnya sih ini harganya tertekan harusnya sekarang ya. Oke, tapi di sini MACD ini menunjukkan sebaliknya teman. Jadi MACD di sini yang gue lihat ya, ada perubahan warna dari candle MACD yang ini memungkinkan ada tekanan up untuk market dari Ethereum ini gitu teman. Namun memang belum ada konfirmasi golden cross di sini ya. Kalau ini sampai ke bentuk golden cross dan di confirm dengan demandnya yang banyak buy nantinya di sini, gue pikir ini akan mengalami suatu kenaikan ya, paling nggak dia bisa ke 18 lagi ya, 1800 itulah, 1870 1850 gitu, gue pikir seperti itu. Tapi selagi ini demandnya belum banyak, habis itu MACD-nya belum confirm golden cross, gue pikir jangan berharap ke situ dulu gitu ya teman. Masih banyak chance atau kemungkinan yang memungkinkan market ini bisa terjun lagi ya. Kalau untuk stock RSI-nya di time frame 1 hari memang sih ini belum nyentuh puncaknya atau belum di bagian overbought ya teman. Dan gue pikir kalau memang demandnya terus seperti ini bisa memicu untuk suatu Ethereum akan ada suatu penurunan. Tapi buat mastiin lagi kita akan coba cek di time frame 4 jam ya teman-teman ya. Kalau ini kan tadi di time frame 1 hari ya, di time frame 4 jamnya seperti apa? Apakah ini memungkinkan untuk Ethereum akan mengalami suatu penurunan atau kenaikan bang? Kalau gue cek ya di time frame 4 jam, titik support ya Ethereum tuh naik teman, naik ya. Tapi bukan berarti ini langsung nanti naik ya. Harusnya kalau memang dia naik, ini harusnya dia ngebidik level sini nih. Di tadi di time frame 1 hari kita bisa melihat ya, harusnya kalau misalkan memang nanti demandnya kenceng banyak ya, harusnya dia ngebidik level yang gue kasih tanda biru. Nah di sini harusnya dia ngebidik level 1,1800-an ya, yang gue kasih area ini harusnya. Jadi gini nih temen ya, kasarnya tuh harusnya gini. Kalau memang nanti ada demand lumayan ya, harusnya sih gini. Nah harusnya modelnya seperti ini ya. Jadi saat ini per video ini gue buat ini di masih 16 ya, 1600 ya, dan dia harusnya ngebidik level 1800-an itu.
Tapi apakah memungkinkan? Nah, di time frame 4 jam yang gue lihat ini demandnya belum memungkinkan untuk ke situ, karena demandnya masih benar-benar sangat kecil ya teman-teman ya. Dan untuk ke 1800 kita butuh demand yang banyak. Nah ini demandnya kecil, jadi belum mengkonfirmasi untuk demandnya. MACD-nya gimana? MACD-nya juga belum ada indikasi yang cukup powerful untuk bisa memicu harga ETH itu naik. Nah, stock RSI-nya di time frame 4 jam ini belum dipucuk memang, tapi secara histori ini area krusial ya, dimana ketika kayak di tanggal berapa nih? 5 Juni ya 2026, ketika stock RSI mencapai level 58 poin itu akan ada koreksi ya. Nah, ini yang cukup krusial. Artinya secara short term ya, untuk dia bisa ke 1,8, gue pikir ini merembet ya teman. Maksudnya itu sedikit pelan-pelan gitu. Jadi ini akan turun terus naik lagi, agak tinggi dikit, turun lagi gitu. Jadi pelan-pelan, nggak bisa langsung bet gitu tuh, nggak bisa ya. Intinya seperti itu. Oke, kita balik ke time frame 1 hari ya. Jadi yang gue lihat kalau di time frame 1 hari memang ini demand belum ada. Artinya secara keseluruhan ya, setelah kita benar-benar melihat bareng tadi bagaimana price action dari Ethereum ya, memang ini masih ada chance untuk Ethereum itu bisa ke level 1800 lagi teman-teman ya, 1800 lagi. Cuma memang kita masih menunggu atau kita masih butuh demand di area sini yang gue kasih kotak nih. Ini demandnya belum ada men. Nah biasanya ketika setelah habis banyak penjualan ya, kalau kita cek di tanggal 31 Mei sampai tanggal 10 Juni 2026, memang ini dominan jualan semua. Nah ini kan jualannya udah lama ya, udah lama banget, dan ini ada pembelian cuma baru 1 candle. Gue pikir ini bisa memicu candle hijau berikutnya, tapi kita butuh konfirmasi demand ya teman-teman ya. Berharap sentimen fundamental ya, eksternal marketnya itu bagus gitu ya. Kalau bagus, gue pikir area sekitar 1,8 target kita untuk kenaikan Ethereum itu bisa tercapai gitu teman, di area sekitar 1,8 ya. Ini target kenaikan ya tahun. Paling dia ngebidik 1,8 berapa bang? Ya antara 1,811 sampai 1,89 ya. Ini nyentuh area EMA cross-nya. Biasanya kenaikan ya setelah penurunan tajam seperti ini, biasanya dia naik itu mencoba untuk menyentuh area EMA cross itu di 1881. Ya, di area sini dia mencoba untuk nyentuh situ. Nah, di sini. Itu target kita ya, target kita. Nah, kita cek weekly, Bang. Kita cek weekly ya. Karena tadi kita udah cek di time frame 1 hari, time frame 4 jam bagaimana kondisinya. Nah, weekly-nya ini seperti apa? Sedangkan target kita itu di 1800 ya, pokoknya 1800 ya di sini. Untuk target untuk short term-nya teman-teman ya, bisa dibilang. Nah ini karena kita di weekly ini lebih long banget ya. Jadi weekly-nya itu gimana bang? Nah kalau weekly, kita berkaca weekly ini kan kita bisa melihat market lebih luas lagi, dimana yang kita lihat ini rata-rata masih jualan semua. MACD-nya ini baru dead cross. Jadi gue pikir di time frame 1 hari, time frame 4 jam, jikalau memang itu ada kenaikan, itu kenaikan sementara men. Jadi yang gue lihat weekly-nya nih baru dead cross MACD-nya, dan ini lebih cenderung akan tertekan turun ya. Jadi kalau buat temen-temen ingin main spot misalkan ya, main spot ya, sekiranya kalian udah cuan ya, ada kenaikan dikit misalkan untung 2-3% atau 5%, buruan TP. Karena apa kok? Kenapa kok buruan TP? Kalian di time frame weekly ini memungkinkan masih ada potensi untuk turun. Jadi kalau teman-teman misalkan di time frame 1 hari atau di time frame 4 jam nih ya, misalkan teman-teman masuk sekarang dan targetin di 18 atau 19, misalkan dia bisa sampai tembus di 2000 lagi misalkan seperti itu. Kalian jangan berharap wah ini nanti bisa di 2400 atau di 2700 gitu ya teman ya. Kecuali memang ada good fundamental yang cukup bagus yang bisa memicu nge-push harga dari market crypto. Kecuali ada itu. Kalau nggak ada, misalkan teman-teman udah masuk sekarang dan udah cuan lumayan, misalkan nih teman-teman masuk sekarang dan kalian TP di sekitar 1800 itu udah cuan 9%
ya. Kalau kalian TP di 1880 itu udah cuan 14%. Teman-teman jangan tamak-tamak ya, wah ini nanti masih bisa naik nih. Ingat ya, di weekly ini Ethereum ini masih berpotensi ditekan harganya. Artinya di time frame 1 hari 4 jam ini, kalaupun memang ada kenaikan, ini artinya hanyalah kenaikan sementara, teman-teman. Kenaikan sementara, dan itu bukan suatu tanda recovery, bukan ya. Jadi jangan tamak-tamak. Takutnya apa? Takutnya ketika teman-teman udah cuan, jadi nggak jadi cuan gitu ya. Udah enak-enak cuan tinggal TP ya, karena ditahan-tahan akhirnya nggak jadi cuan, intinya seperti itu ya. Jadi itu tadi price action dari gua ya, dimana kita targetin untuk kenaikan short term sementara untuk Ethereum ini akan ngebidik level 1800, dan tadi di weekly agak long kita melihat bahwa masih adanya potensi market Ethereum itu ditekan. Jadi bisa ada kemungkinan dia setelah nanti nyampe di 1800 ditekan lagi ke bawah. Jadi harap hati-hati dan jangan tamak. Oke, mungkin itu aja analisa gue untuk Ethereum. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat berisiko tinggi. Jadi bicara kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian, semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dianjurkan informasi yang ditentukan kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gua sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Selamat siang, selamat beraktivitas.